Nah, kesempatan pagi ini saya akan melepaskan satu pengajaran firman Tuhan buat setiap kita. Dan tema firman Tuhan yang saya coba bagi sama saudara pagi ini, saya mau bicara tentang iman dan penglihatan. Yang sebetulnya saya coba ingin tunjukkan, dan menurut saya ini sangat penting ya, sangat penting sekali, krusial sekali. Kita orang Kristen harus mengerti dan penting memahami tentang iman dan penglihatan. Bahwa musuhnya iman itu ya penglihatan kita. Seringkali membuat iman kita hancur, iman kita goyah ya apa yang kita lihat gitu. Di depan mata kita, kita mulai lemah gitu. Mari kita baca ayatnya saudara. Tentang musuh iman itu adalah penglihatan, iman versus penglihatan. 1 Samuel pasal 17, kita baca ayat 23 dan 24. Kayaknya kita baca dua ayat ini sama-sama saja deh ya. 1 Samuel 17 ayat 23, 24 bersama-sama kita baca dua ayat ini. 1, 2, dan 3. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Perhatikan baik-baik kalimat ayat ini. Saya langsung terangkan saja ya dari ayat yang ada. Perhatikan kembali ayat ini. Saya baca ulang tentunya satu kali lagi. Perhatikan kalimatnya aja. Sedang ia ini maksudnya adalah Daud yang masih muda, yang masih kemerah-merahan. Diperkirakan mungkin sekitar ya 17 tahunan lah dia waktu itu. Datang ke medan perang dia. Perhatikan, sedang ia, itulah Daud, berbicara dengan mereka, dengan tentara-tentara Israel. Tampillah maju pendekar itu. Israel melihat, Daud melihat berarti. Namanya siapa? Goliat orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin. Ia, Goliat, mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Nantangin orang Israel. Nantangin Saul. Nantangin panglima-panglima pahlawan-pahlawan Israel. Dan dikatakan apa? Dan Daud mendengarnya. Daud dengar itu tantangan. Mengutuki segala macam. Lihat ayat 24. Ini yang saya coba tunjukkan sama saudara. Ketika semua orang Israel, termasuk Daud loh, melihat orang itu. Melihat yang namanya Goliat. Larilah mereka. Dikatakan daripadanya dengan sangat ketakutan. Saya tertarik dengan kalimat yang berkata, ketika semua orang Israel. Semua orang Israel, ayat ini berarti menunjukkan jumlah mayoritas yang ada. Sebagian besar bilangan orang Israel, kecuali Daud tentunya. Semua lari, Daud gak lari. Dari mana kita tahu? Nanti Anda baca di kalimat-kalimat selanjutnya. Malah Daud lah yang nantangin Goliat. Malah Daud lah minta sama Raja Saul, biar aku yang menghadapi Goliat. Kenapa Tuhan Raja menjadi tawar hati? Aku biasa mengalahkan singa, biasa mengalahkan beruang. Itu ayat-ayat yang mengindikasikan semua takut, tetapi Daud tidak takut dengan yang dilihatnya. Tapi perhatikan kalimat ini, kalimat yang menarik perhatian saya. Ketika semua orang Israel, saya diberkati tertarik dengan kata ketika semua orang Israel. Berarti mayoritasnya orang Israel. Hampir semua jumlah bilangan orang Israel termasuk Raja Saul. Begitu melihat orang itu, melihat Goliat tampil. Dikatakan apa? Larilah mereka. Mayoritas mereka lari. Daripadanya bukan cuma lari. Lari dengan sangat ketakutan. Kenapa mereka lari sembunyi dengan sangat ketakutan? Mereka takut dengan apa yang mereka lihat. Ini yang saya coba tunjukkan lewat tema firman Allah. Tentang iman versus penglihatan. Iman percaya itu lawannya adalah penglihatan. Tuhan ingin iman kita kuat. Tuhan ingin iman kita teguh. Tapi kenapa seringkali iman kita hancur, lemah dan runtuh gitu ya.
Tuhan tidak ingin iman kita lemah sesungguhnya. Tuhan tidak ingin seorang pun di antara kita, umatnya, anak-anaknya, iman kita lemah dan hancur terintimidasi dengan apa yang ada. Tuhan ingin loh iman kita pagi ini, iman yang kuat dengan apapun yang kita hadapi. Tapi dari ayat ini jelas, ayat ini mengajar sesuatu sekaligus menyingkapkan kepada kita rahasia firman ini. Apa sih yang bikin iman kita runtuh? Kita lihat sebagian besar banyak anak Tuhan, orang percaya hancur imannya, runtuh imannya. Ayat ini berkata dengan apa? Dengan apa yang kita lihat. Bagian pertama yang saya mau coba sampaikan sama saudara adalah ini. Yang menghancurkan iman kita itu apa yang kita lihat. Makanya lihat gambar ini. Saya ingin berkata begini sama saudara. Waspadalah, hati-hati, berjaga-jaga terhadap apa yang kita lihat. Kenapa saya katakan begitu? Karena apa yang kita lihat itu sebenarnya dapat menggoyahkan iman kita. Terbukti jumlah mayoritas semua orang Israel begitu lihat Goliat tampil kelihatan di depan mereka, mereka lari sembunyi dengan sangat ketakutan. Kenapa lari sembunyi ketakutan? Karena dengan apa yang mereka lihat Goliat. Karena memang dalam 2 Samuel pasal 17 di ayat yang keempat atau ayat kelima, ayat keempat ya. Goliat dikatakan dia tingginya itu 6 hasta sejengkal. Tinggi banget. Diperkirakan 3,2 meter bahkan mungkin sampai 4 meter tingginya. Selain dia tinggi, ayat di bawahnya itu dia punya tombak, gagang tombaknya saja dihitung 7 kilogram. Mata tombaknya 7 kilogram, saya pernah sampaikan sama saudara. Jadi dari tombaknya sama gagang yang dia bawa misalnya di tangan kiri atau tangan kanan, itu bobotnya 14 sampai 15 kilogram. Berat loh 14 kilogram dengan satu tangan. Artinya apa ya? Artinya Goliat selain dia tinggi dan besar badannya, dia kekar dan kuat. Kokoh, ini orang kuat. Kalau orang Jawa punya bahasa sangar banget, orang yang namanya Goliat sangar gitu loh. Tinggi besar kayak monster dan dia sangat kuat. Nah, mayoritas jumlah semua bangsa Israel begitu melihat si Goliat yang 6 hasta sejengkal, mereka lari dengan sangat ketakutan karena dengan apa yang dilihat. Makanya saya bikin statement sama saudara, jadi ingat-ingatan buat kita. Saudara, berjaga, waspadalah terhadap apa yang kita lihat di depan mata kita. Mungkin itu Goliat, mungkin itu masalah yang besar. Yang kita lihat tubuh kita sedang sakit. Yang kita lihat pekerjaan toko, rumah makan saudara lagi sepi. Waspada dengan yang kita lihat. Karena ternyata yang kita lihat itu sebenarnya bisa menggoyahkan iman kita. Dan itu sudah terjadi sejak abad sejarah permulaan manusia kan. Manusia pertama Adam dan Hawa itu diciptakan dengan segala kemuliaan Allah. Tapi Alkitab menulis kemuliaan itu hilang, semuanya hilang termasuk anugerah keintiman dengan Allah. Kenapa? Manusia pertama jatuh dalam dosa. Dosanya karena apa sih? Karena melihat buah pengetahuan baik dan jahat yang disodorkan sama si iblis yang datang dalam bentuk ular. Coba deh lihat ayat ini supaya jadi pelajaran penting buat kita untuk kita bisa memahami. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 menceritakan ini. Saya bisa baca ayat ini, perhatikan baik-baik. Adapun ular, jadi iblis pakai ular. Dan ular itu dikatakan ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata, bisa ngomong ular, bicara kepada perempuan itu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan, dan seterusnya. Mungkin saya cerita sedikit. Jadi pada waktu itu si iblis pakai alat yang namanya ular untuk menjatuhkan manusia pertama. Dan yang dipakai adalah binatang yang diciptakan Allah yang paling cerdik yang ada di darat. Alkitab tulis begitu ya. Saya ulang. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah.
Jadi ternyata dongeng-dongeng yang ada salah, pendapat manusia salah kalau mengatakan binatang yang paling cerdik itu adalah misalnya kancil yang mencuri timun. Ada orang berkata anjing dan segala macam. Tapi Alkitab mencatat loh, yang paling cerdik, yang paling pintar, yang terbaik diciptakan itu namanya adalah ular. Dari ayat ini kita memahami tipu muslihat iblis. Iblis itu kalau menghancurkan iman seseorang, iblis itu kalau bikin runtuh iman seseorang sampai hancur lebur imannya, selalu dia pakai alat tipu muslihatnya itu yang the best, yang terbaik. Dia nggak pernah pakai satu alat yang dipakai untuk jatuhkan seseorang anak Tuhan itu, nggak pernah pakai alat yang misalnya grade 2, grade 3, KW1, KW2. No, enggak. Selalu yang dipakai sama iblis itu alat yang terbaik, yang the bestnya apa? Waktu itu kan belum ada manusia, cuman Adam dan Hawa, belum banyak. Yang bisa dipakai ya ular, yang terbaiknya di antara semua binatang di darat. Yang the bestnya, bukan yang KW1, KW2, grade dan seterusnya, enggak. Yang terbaik, yang number one, yang the best dipakai. Tapi saya punya sebutan begini, saya beri nama begini. Tapi ular itu alat sekali pakai dibuang. Sejak peristiwa kejatuhan manusia pertama, iblis tidak lagi pakai ular untuk jatuhkan iman seseorang, percaya seseorang. Sekali pakai, buang, selesai. Karena ada yang lebih baik daripada ular. Siapa? Manusia. Israel, mayoritas jumlah semuanya Israel jatuhnya sama apa? Goliat. Siapa Goliat? Manusia lah. Walaupun raksasa dia, besar, tinggi besar. Manusia itu yang terbaik. Kadang kita jatuh dosa kena mulutnya manusia kan, yang ngomong indah-indah, manis-manis sama kita. Dan seterusnya. Tapi di ayat ini jelas ya, coba lihat ayat keberapa ini ya. Coba lihat ayat 7. Ayat 6. Ayat 6. Perempuan itu melihat. Iman itu lawannya melihat versus melihat iman itu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan seterusnya. Lalu dimakan itu buah, mendatangkan pengetahuan. Dia berpikir, kata iblis, kamu jadi seperti Allah. Tertarik buah itu jadi indah. Dimakan buah itu, maka akibat konsekuensi melanggar perintah Tuhan. Gara-gara melihat, dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka tahu bahwa mereka telanjang, hilang kemuliaan Allah yang menyelimuti mereka. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini pun ada pengertian rohani, daun pohon ara. Tapi saya nggak bawa ke sana sama saudara, kepanjangan. Manusia pertama, sejarahnya mengatakan jatuh dalam dosa. Karena melihat, tidak sadar ya, iblis itu halus loh, halus cara menipunya. Alat yang dipakai pun halus. Hari itu ular bisa bicara, dianimasi bisa ngomong. Kayak di film-film Mickey Mouse, tikus bisa ngomong. Jangankan itu ya, coba Anda terbuka lah. Kadang ada orang yang dirasuk sama setan, dikuasai penuh sama setan, suaranya berubah, suaranya lain, jadi gede, perempuan kok suara laki. Oh, saya pernah ngalami seperti itu, waktu saya kuliah di Bandung. Seorang wanita, seorang ibu, seorang caci, saya dipanggil sama anaknya mendoakan dia, suaranya laki loh, kayak bahasa Bali begitu. Perempuan suara laki, ini lagi yang datang katanya, ngomong sama saya saudara. Suaranya keras laki. Suara siapa? Bukan suara dia. Memangnya suara siapa? Setan itu bisa, manusia binatang, manusia bisa dianimasi loh. Bisa keluar suara loh. Ular bisa bicara. Itu bisa manusia mengerti bahasanya, tapi dia bisa keluarkan suara, itu pekerjaan setan. Dan seterusnya. Lihat ya, iblis tipu muslihatnya, caranya begitu halus. Kadang-kadang tidak sadar, Hawa tidak sadar, itu adalah tipuan iblis. Bangsa Israel tidak sadar. Kita nggak bisa istilahnya memungkiri, menampik bahwa di balik Goliat itu ada pekerjaan setan. Kita nggak bisa menampik itu loh. Di balik buah yang indah itu ada muslihatnya setan di sana. Memang kenyataannya begitu. Dia lihat, dia ambil, jatuh dalam dosa. Iblis itu, coba saya tunjukkan satu ayat ya. Coba tolong multimedia bantu saya, 2 Korintus pasal 11.
Tolong dicek ayat 14. Saya nggak cepat tulis, ingat saja itu ayat saat ini juga. 2 Korintus 11 ayat 14. Nah ini betul ayatnya. Saya baca ya, perhatikan ya. Hal itu tidak usah mengherankan. Kenapa? Sebab iblis pun, jadi nggak usah heran kita. Sebab kenapa? Iblis pun dikatakan apa? Menyamar. Saya pakai bahasa Alkitab, penyamaran iblis. Senjata yang paling berbahaya, alus, itu namanya penyamaran. Dia nyamar sebagai malaikat terang sampai kita tertipu-tipu bahwa di balik situasi apa yang kita lihat, iblis di belakangnya menyamar. Itu setan tuh pekerjaan begitu, menyamar. Di belakang Goliat, di belakang buah itu, dia menyamar. Makanya karena menyamar seperti ini, seringkali kita nggak sadar bahwa di balik semua yang kita lihat itu iblis bekerja. Membuat iman kita goyang, iman kita goyah, hancur iman kita dengan apa yang kita lihat. Penyamarannya itu loh yang mengarahkan kita sampai kita tidak sadar, tahu-tahu jatuh. Ingat kisah tentang Daud yang kalahkan Goliat siapa? Daud kan? Hanya sekali lempar dengan batu jatuh si Goliat, dipotong dengan pedangnya Goliat sendiri yang besar itu. Goliat loh bisa dikalahkan sama Daud. Tapi ingat, Daud kalah sama siapa kemudian? Batseba, baru menang besar. Tapi kemudian dia tidak sadar, alus, iblis menyamar. Seperti Batseba di belakang itu semua rencananya. Itu di balik itu ada rencana setan. Tidak sadar si Daud, dia jatuhnya, kalahnya. Iblis menyamar, dipakai yang namanya Batseba. Alatnya itu alus, gak dikenali. Kalahlah Daud. Hancurlah iman Daud, jatuhlah Daud dalam dosa. Terulang lagi karena penglihatan apa yang dilihat seperti Hawa. Tidak sadar Daud jatuh juga. Sampai hari ini begitu. Makanya dalam 1 Petrus pasal 5 ya, ayat yang ke-8, yaitu ada ayat berjaga-jaga kan saudara. Coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 itu berkata begini, sadarlah. Makanya firman Allah datang kepada kita apa? Kita mesti sadar. Karena dia menyamar. Bahkan dan berjaga-jagalah. Kenapa kita disuruh sadar? Kenapa kita disuruh berjaga? Alus caranya iblis. Menyamar. Senjata yang paling berbahaya. Modus operandi. Cara yang paling berbahaya dari iblis. Itu namanya menyamar. Penyamaran. Alus. Lewat keadaan kita. Lewat usaha kita yang sepi. Oh di balik itu iblis mulai pakai itu. Dengan apa yang kita lihat. Makanya kita disuruh berjaga, sadar, lawanmu dikatakan apa? Si iblis. Digambarkan dia berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelannya, dia jalan keliling. Terjemahan lain berkata mondar-mandir. Kesana kemari terus keliling tiap detik, tiap jam. Cari orang yang bisa dia kalahkan, diruntuhkan imannya. Tuhan sudah ingatkan loh. Berjaga, sadar. Kenapa suruh sadar? Dia menyamar. Seringkali kita jatuh dengan yang kita lihat. Makanya muncul ayat ini buat kita, menguatkan kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Ayat ini berkata begini, coba sama-sama kita baca. 2 Korintus 5 ayat 7, saudara. 2 dan 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Saya tulis di bawahnya besar-besar supaya Anda paham dan ngerti. Tuhan sedang memberitahu kita lewat 2 Korintus 5 ayat 7. Memberitahu apa? Bahwa musuh dari iman itu adalah penglihatan. Makanya sang Rasul Paulus berkata, hidup kami itu hidup karena percaya, karena iman loh, bukan karena melihat. Karena kalau kita melihat apa di depan mata kita, lihat tubuh kita yang sakit, lihat masalah kita yang numpuk, kita seringkali menjadi lemah. Contoh ya, waktu kita hadapi masalah, kita masuk kamar, kita berdoa. Seperti pagi ini misalnya, kita berdoa, kita dengar firman. Oh kuat iman kita. Kita menerima energi dari perkataan firman. Kita menerima energi dari hadirat Allah dalam doa yang menguatkan kita. Tapi ingat ceritanya yang Anda alami,
Begitu kita buka pintu kamar kita udah ganti baju, buka pintu rumah kita mulai berjalan bekerja, kita mulai menghadapi realita masalah hidup kita, apa yang terjadi? Orang Jawa katakan ambiar, iman kita ambiar semua. Doa yang kita doakan sama Tuhan ambiar semua. Seolah-olah begitu kita melihat masalah kita, waduh hancur langsung iman kita, hanyut iman kita, ambiar semua berkeping-keping. Kenapa? Melihat kenyataan. Aduh kerjaannya kok gini ya. Aduh langganannya kok sepi ya. Lihat realita tubuh kita yang lemah sakit. Oh, dengan yang kita lihat ini loh seringkali ambiar semuanya jadi lemah. Masih ingat cerita tentang 12 pengintai? Anda lihat gambar ini. Dalam bilangan 13 ayat 31 sampai 33. 12 pengintai ini mewakili masing-masing suku Israel. Satu orang satu, terkumpul 12. Tetapi begitu mensurvei melihat kondisi tanah Kanaan, 12 pulang, terpecah laporan mereka. Berbeda laporan mereka. Yang 10 ngomong begini, lihat yang 31, yang 10 orang mayoritas ngomong begini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata 10 orang ini, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Itu omongan mereka. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Lihat kondisi, lihat keadaan besar-besar mereka. Kayak Goliat kan. Juga kami lihat lagi. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. 10 pengintai itu mengatakan gak bisa kita masuk. Mereka besar. Memang tanahnya bagus kami lihat. Tapi mereka raksasa, kita akan dimakan. Nanti kalau Anda baca, lebih baik kita kembali ke Mesir. Kenapa hancur ambiar imannya? Melihat penduduk yang tinggal di Kanaan besar-besar. Tapi nanti kalau kita lihat, Yosua dan Kaleb 2 orang berkata, kalau Tuhan berkenan kita bisa masuk. Yang menyertai kita lebih besar. Negeri itu baik, indah adanya, subur. Kita bisa menang mengalahkan mereka. Kalau kita hari itu jadi bangsa Israel, kira-kira yang Anda dengar yang mana? Yang Anda imani, percaya yang mana? 10 pengintai dengan perkataan laporannya atau 2 orang Yosua Kaleb dengan laporan perkataannya? Saya yakin kita pun akan seperti mayoritas bangsa Israel. Kita pasti dengar yang mayoritas. Kita pasti mendengar yang 10 dibanding yang 2. 10 ini laporannya sama, 2 ini yang beda. Pasti kita cenderung mendengar yang mana? Yang 10 orang. Tapi di sini kita belajar ya. Mayoritas itu belum tentu benar ternyata. Mayoritas yang dikatakan belum tentu benar. Justru 2 orang ini memperkatakan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan menyertai kita, kita pasti menang. Kita masuk, kita menang. Kita yang telan mereka. Loh itu perkataan Yosua sama Kaleb loh. Kok bisa begitu? Ini namanya cara pandang. Nah, saya tunjukkan sama saudara. Saya bawa saudara pada yang namanya cara pandang, sudut pandang. Lukas 11 ayat 34. Saya ingin bagian ayat ini, menurut saya ini satu pewahyuan yang luar biasa. Pewahyuan firman Allah apa, rema apa yang kita bisa tangkap dari ayat ini. Coba kita baca dulu ayat ini dalam Lukas 11 ayat 34. 2, 3. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ini beda dengan beberapa ayat perjanjian lama yang saya bacakan. Tadi berkali-kali saya katakan apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat menghancurkan kita. Di Lukas 11:34 ini ajaran Yesus. Yesus tidak ada satu kalimat pun, tidak ada satu kata pun Yesus berkata, apa yang kita lihat, apa yang kamu lihat. Tapi Yesus bicara tentang cara melihat. Saya ulang ya, Yesus tidak bicara satu kalimat pun tentang apa yang kita lihat. Tapi Yesus bicara tentang mata itu pakai melihat. Mata itu alat untuk melihat. Mata adalah pelita tubuhmu.
Mata pelita tubuh bicara apa? Mata itu alat untuk melihat. Nah, ini bicara tentang cara melihat. Kalau cara melihat kita baik, cara melihatnya terang, teranglah seluruh tubuh kita. Tapi kalau cara melihatnya salah, gelaplah seluruh tubuh kita, hancur kita. Ini ditentukan dari cara melihat. Lukas 11:34. Ini bukan bicara tentang apa yang kita lihat, tapi bicara tentang cara kita melihat, cara pandang, sudut pandang. Kalau cara pandang kita iman, cara pandang kita betul, terang yang kita alami, bukan gelap. Makanya saya tulis begini, bahwa sesungguhnya cara kita melihat itu lebih penting daripada apa yang kita lihat. Yang kita lihat masalah besar, yang kita lihat usaha sepi, proyek sepi, job sepi, itu yang kita lihat realitanya. Yang kita lihat tubuh kita sakit, yang kita lihat anak kita sakit, yang kita lihat sedang porak-poranda hidup kita, itu yang kita lihat. Yang terjadi begitu. Tapi sesungguhnya kata Tuhan, yang paling penting itu bukan apa yang kita lihat, tapi cara kita melihat apa yang kita lihat itu di depan kita. Cara melihat sudut pandang kita. Karena gini, kita tidak dapat, lihat gambar berikutnya. Memang kita mesti mengerti ya, kita tidak dapat mengubah apa yang sedang kita lihat. Kalau sakit, ya sakit keadaannya memang. Sepi ya memang sepi. Kita tidak dapat mengubah apa yang sedang kita lihat. Siapa sih kita? Kita lemah kok, kita gak punya kekuatan. Tetapi ini penting, kita pasti selalu dapat mengubah cara kita melihat. Nah, saya ingin memberitahu saudara, cara pandang kita, sudut pandang kita melihat apa yang kita lihat, cara kita melihat kesulitan, cara kita melihat sakit penyakit kita hadapi, cara kita memandang melihat, cara pandang usaha yang sepi, cara kita melihat itu saya sebut dengan namanya iman. Contohnya adalah yang paling jelas misalnya saudara ya, misalnya ini Elisa dan Gehazi, saya suka katakan itu. Gehazi ketakutan melihat tentara Aram menghubung, tetapi kenapa Nabi Elisa gak takut, sedikit pun gak takut. Yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Ada Tuhan, malaikat Allah lebih banyak menyertai kita. Kenapa dia bisa berkata begitu? Dia itu punya cara melihat sudut pandang. Tuhan kuasanya lebih besar dari semuanya. Keyakinan iman membuat apa? Cara pandangnya menghadapi masalah dia gak takut. Meskipun di depan mata masalah besar. Tentara Aram mengepung, tidak ada jalan keluar. Tidak ada takutnya, kenapa? Dia punya cara pandang, cara lihat masalah, itu namanya iman. Saya berharap Anda bisa mengerti apa yang sedang saya sampaikan di sini ya. Masalahnya besar sih, tapi kalau cara melihat kita betul, ada Tuhan, nah itu namanya iman. Tidak ada takutnya, aku yakin kok Tuhan tolong aku. Coba lihat dulu gambar ini berikutnya. Nah, berbicara tentang iman, iman itu tidak membutakan mata kita untuk melihat dan menyangkali kenyataan. Tentara Aram banyak, memang tentara Aram banyak. Cara melihat itu tidak membutakan, tidak menyangkali kenyataan. Jadi iman itu bukan menyangkali kenyataan, tapi iman mengatasi kenyataan, menyelesaikan kenyataan. Dan itu realita. Saya kasih contoh ya, iman itu bukan menyangkali kenyataan, membutakan kenyataan. Saya masih ingat, saya bukan sedang menjelekkan. Tapi supaya Anda ngerti, kalau saya tidak ngomong, tidak ngerti Anda. Saya kasih contoh, misalnya. Saya ingat sekali pada waktu saya masih remaja. Itu pernah ikut satu KKR anak-anak remaja. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup punya nama terkenal waktu itu. Saya gak sebutkan namanya. Hamba Tuhan itu berkata begini. Kalau kamu sakit, kamu mesti berkata begini, omong kosong saya sakit, saya sehat. Waktu itu saya mendengarnya, saya berpikir hebat pengajaran hamba Tuhan ini. Pengajaran imannya luar biasa. Kalau kamu sakit badanmu, tubuhmu, katakan omong kosong, saya gak sakit. Saya ingat kata-kata itu, saya sehat. Ketika saya mempelajari renungan firman yang saya bagikan sama saudara, saya mau katakan, iman itu bukan begitu. Iman itu bukan membutakan kenyataan yang ada. Iman itu bukan menyangkali apa yang ada. Ya memang keadaan kita sakit kok. Tapi ini bicara tentang gini loh. Cara pandang, coba Anda lihat gambar ini berikutnya supaya Anda paham ya. Iman memang tidak mengubah yang kita lihat.
Tetapi iman pasti mengubah cara kita melihat. Bukti iman, bukti iman. Jadi orang kalau punya iman tuh punya bukti. Gak sekedar dia ibadah ke gereja. Iman seseorang itu ada buktinya. Bukan sekedar dia orang, oh dia baca Alkitab, dia beriman. Bukan itu loh buktinya. Bukti seseorang punya iman. Bukti seorang Kristen hamba Tuhan memiliki percaya. Buktinya apa? Cara pandangnya dia beda sama orang lain. Makanya di gereja saya ajar sama jemaat. Apa kabar jemaat Tuhan? Kita ngomong apa? Luar biasa. Menurut saya itu sebetulnya cara pandang. Walaupun kita punya masalah, kita lagi sakit. Kita lagi punya masalah usaha sepi. Tapi kita punya cara pandang. Hidup tetap luar biasa. Bukan membutakan keadaan loh. Kenyataannya memang kita punya masalah. Bahwa iman memang tidak mengubah yang kita lihat. Tapi cara pandang kita itu pasti bisa mengubah, kan bisa berubah. Bukti seseorang punya iman. Cara pandangnya dia itu berubah. Ini yang sama orang dunia disebut dengan istilah positive thinking. Orang dunia itu meyakini menghidupi yang namanya positive thinking. Tapi dengarkan saya, positive thinking itu belum tentu iman loh. Bahkan jangan-jangan buka iman. Karena ada orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia punya berpikir positive thinking. Hadapi masalah, positive thinking. Gini loh, kenapa saya katakan positive thinking belum tentu iman? Kenapa? Karena positive thinking itu sumbernya dari diri sendiri. PD, percaya diri. Positive thinking selalu bicara self, diri sendiri. Kalau saudara baca buku tentang motivasi hidup, ada ikut seminar-seminar para motivator, itu semua bicara positive thinking. Iman itu sebetulnya melebihi positive thinking. Kenapa kita bisa mengimani lagi sakit tapi aku percaya. Aku memang sakit tapi aku percaya Yesus sanggup sembuhkan aku. Itu cara pandang loh. Cara pandang. Kalau kita cuma melihat apa yang kita lihat, kita lemah. Tapi cara pandang kita mesti berubah. Aku punya Tuhan yang besar. Aku tahu usahaku lagi sepi. Tapi aku percaya pada waktunya Tuhan buka jalan. Aku yakin Tuhan tetap memberkati aku. Rencana Tuhan bukan kebangkrutan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Tuhan, positive thinking kita. Sumbernya dari janji-janji firman altar tulis. Kita mempercayai firman, bukan mempercayai diri kita sendiri. Nah, positive thinking di dunia itu dari diri sendiri sumbernya. Aku bisa, bilang kamu bisa. Itu diri sendiri kan. Iman itu melebihi positive thinking. Sementara orang dunia menghidupi positive thinking. Yang bersumber dari dirinya. Yang dilatih, kamu mesti pede. Itu kan diajar dari kecil kan, waktu sekolah. Orang tua kita pun ajari kita dari kecil. Tanpa sadar kan begitu orang tua. Kamu ya jangan ngandelin orang. Kamu mesti belajar berdiri sendiri. Jangan bikin repot orang. Itu kan kita kan. Bolehlah seperti itu dengan bersosialisasi dengan keadaan yang ada. Tapi ketika sama Tuhan kita seringkali lupa. Kita andalkan percaya diri kita. Urusan rohani, urusan sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan kuasanya yang besar. Andalkan janjinya, perkataannya gak mungkin bohong. Itu bicara cara pandang. Itu loh iman saudara. Sudut pandang. Hadapi masalah besar. Sudut pandang mata iman kita berkata, Tuhan pasti sanggup tolong aku. Jadi bukti iman. Seseorang itu cara pandangnya beda. Orang lain takut, dia tenang. Kamu kok gak takut sih? Kok gak cemas sih? Kok kelihatan senyum-senyum saja? Aku percaya Tuhan sanggup tolong aku. Bukti iman itu cara pandangnya beda. Bukan bukti iman sekedar dia rajin ibadah tiap minggu. Ya puji Tuhan. Tapi tetap saya katakan itu bukan bukti iman seseorang Kristen. Bukti iman seorang Kristen cara pandangnya berubah. Hadapi masalah besar, tetap dia ngomong sama suaminya, ngomong sama istrinya. Kita tetap percaya Tuhan sanggup tolong kita. Loh itu loh cara pandang. Itu cara melihat masalah. Itu namanya iman. Lihat tentang Daud. Bukti kita beriman adalah berubahnya cara pandang kita. Bukti iman itu cara pandang berubah. Daud dalam ayat ini gak ada takutnya. Siapa orang Filistin tak bersunat itu. Sementara semuanya takut. Di ayat 26. 1 Samuel 17, Daud sama sekali gak takut. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya. 26, dengan cepat ya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu?
dan menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Tidak ada takutnya. Semua lari ketakutan, malah Daud berani menghadapi siapa orang ini. Ini namanya cara pandang. Semua takut karena cara pandangnya salah. Takut dengan apa yang dilihat. Memang apa yang kita lihat bisa menghancurkan iman kita. Tapi kalau kita melihat dengan cara pandang iman, memang besar masalahnya. Memang sulit keadaannya, nggak mungkin ada jalan keluar. Nggak mungkin krisis masalah susah gini ada job, ada berkat rezeki yang banyak. Tapi itu kan kata dunia yang kita lihat. Tapi kalau kita melihat dengan iman, cara pandang yang benar, kita berkata, memang ini masa sukar. Tapi aku percaya Tuhan tetap bisa dan sanggup memberkati hidupku. Sanggup menyembuhkan aku. Dia terlalu sanggup memberikan jalan keluar dalam hidupku. Itu cara pandang, saudara. Dan saya ingin melihat lewat pengajaran firman Allah ini. Bukti imanmu itu berubah dari mana? Dari cara pandang kita menghadapi masalah. Sudut pandang kita hadapi kesukaran sudah tidak sama lagi. Memang besar masalah di depan kita, tapi kita percaya, aku percaya Yesusku sanggup menolong aku. Itu cara pandang, itu iman namanya. Iman yang memberikan kita kemenangan. Mari kita sama-sama berdoa.